Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, Interaksi Manusia Komputer, akan menjelaskan hasil kerja kami dari proses desain UI step 1 sampai 9. Pertama, verifikasi masalah internal. Masalah LMS adalah platform pembelajaran daring di Telkom University. Dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh dan program studi reguler di Telkom University. Masalah umum yang sering dialami pada LMS adalah kurangnya sistem notifikasi real-time yang efektif sehingga mahasiswa mungkin melewatkan deadline tugas dikarenakan tidak ada notifikasi real-time. Tujuan penggunaan pengguna dari LMS adalah mahasiswa dan dosen. Tujuan mahasiswa menggunakan LMS adalah untuk mengakses informasi akademik seperti materi, mengerjakan tugas-tugas, dan mengumpulkan tugas. Pada LMS, beberapa kali juga diadakan evaluasi berupa kuesioner yang wajib dijawab oleh mahasiswa untuk menilai kinerja pelayanan pendidikan di Telkom University. Motivasi kami adalah untuk meningkatkan performa dan kualitas dari website LMS tersebut, adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi seluruh penggunanya, sehingga dapat mudah mencari atau mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Masalah pengguna adalah kurangnya notifikasi real time. Mahasiswa bisa saja terlambat mengumpulkan tugas atau terlewat deadline pekerjaan kuis karena kurangnya notifikasi real time, sehingga mempengaruhi nilai. Dan ukuran teks kecil sehingga susah dibaca. Konteks pengguna dari LMS yaitu mahasiswa untuk mengakses materi perkuliahan, mengerjakan tugas atau ujian, seperti berpartisipasi dalam forum diskusi dan memantau progres pembelajaran mereka. Pengguna dari LMS, situasi lingkungan pengguna dari LMS dapat mengakses LMS dari berbagai lokasi koneksi dan internet. Problem solution fit. Diperlukannya pengimplementasian sistem notifikasi real time sehingga mahasiswa tidak lagi terlewat deadline dan mempengaruhi nilai mereka. Dan kami melakukan wawancara dan membuat Google Form, dan ini adalah soal pertanyaan sekaligus jawabannya, dan kami membuat analisis seperti berikut. Hasil analisis. LMS menjadi platform yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk belajar ataupun mengerjakan tugas. Oleh karena itu, kepuasan user terhadap LMS sangat perlu diperhatikan. Salah satunya adalah desain UI dari LMS tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan melalui Google Form, 7 dari 11 responden berpendapat bahwa LMS memiliki tata letak termuka yang menarik, dan 2 dari 11 responden berpendapat bahwa LMS memiliki tata letak yang sangat menarik. Responden menggunakan desktop atau laptop dan mobile untuk mengakses LMS, dan 90,9% responden berpendapat bahwa LMS dapat diakses lebih baik di berbagai perangkat. Deadline dikarenakan tidak ada notifikasi real time dalam LMS. Dapat dilihat bahwa 90,9% responden mengeluhkan hal tersebut dan menginginkan adanya fitur tambahan dalam LMS. Salah satunya adalah notifikasi real time. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, responden mengalami beberapa permasalahan yang kami angkat. Salah satunya adalah notifikasi real time. Salah satu kegunaan sebagai responden adalah untuk mengerjakan tugas, sehingga notifikasi real time adalah salah satu fitur yang akan sangat bermanfaat bagi pengguna. Dengan adanya notifikasi real time yang sangat membantu pengguna, akan meningkatkan kepuasan pengguna terhadap atau menunjukkan user persona sebagai tools dan skill. Proses bisnis. LMS harus menggunakan akun Microsoft yang terhubung dengan SSO Gracias Explorer Fitur guna menjelajahi berbagai fitur yang tersedia dalam dashboard pengguna. Ini dialihkan ke dashboard LMS yang sedang diambil, dan manajemen mata kuliah mendapat mata kuliah atau video yang ada di LMS, pengelolaan tugas, itu pengguna dapat tugas, dan manajemen kuis, pengguna yang mengerjakan kuis yang sudah dijadwalkan oleh dosen, dan penilaian dapat melihat nilai setelah mengerjakan kuis atau tugas yang sudah dikumpulkan. Dan pengelolaan bisa mengunduh dan
yang sudah diunggah oleh dosen. Baiklah, untuk dalam sistem LMS ini terdapat beberapa sistem requirement, antaranya adalah yang pertama itu login dengan input dan output sebagai berikut yang tertera pada tabel. Lalu yang kedua adalah eksplorasi fitur, lalu ada dashboard pengguna, lalu ada manajemen mata kuliah, lalu ada pengelolaan tugas, lalu ada manajemen quiz, lalu ada penilaian dan pengelolaan materi yang memiliki input dan outputnya masing-masing sesuai pada tabel yang tertera. Untuk mental model terdapat beberapa poin di sini. Yang pertama itu adalah login dengan kebutuhan dan pandangan sebagai berikut. Lalu yang kedua itu adalah eksplorasi fitur. Lalu yang ketiga adalah dashboard pengguna dan manajemen mata kuliah. Lalu ada pengelolaan tugas, lalu ada manajemen quiz, lalu ada penilaian dan juga pengelolaan materi dengan kebutuhan dan pandangan masing-masing yang tertera dalam laporan. Lalu untuk HTA terdapat beberapa yang diawali dengan login ke LMS, lalu terdapat eksplorasi fitur di LMS, setelah itu pengguna dapat melihat dashboard pengguna, lalu pengguna dapat manajemen mata kuliahnya, lalu ada pengelolaan tugas, lalu ada manajemen quiz yang dimana pengguna bisa mengerjakan quiz, dan juga ada penilaian serta pengelolaan materi. Lalu untuk model konseptualnya itu diawali dengan user login ke dalam LMS, lalu LMS akan menampilkan dashboard-nya, yang dimana dashboard itu memiliki manajemen mata kuliah, penilaian, manajemen quiz, dan pengelolaan tugas. Untuk fitur manajemen mata kuliah ini dapat menampilkan hal yang terdapat dalam diagram, begitu juga dengan manajemen mata kuliah, lalu fitur penilaian, lalu fitur pengelolaan tugas, dan fitur manajemen quiz. Untuk standar desain yang kami gunakan di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan konsistensi dan profesionalisme website LMS Telkom, dan juga mempermudah pengguna dalam menemukan informasi dan menyelesaikan tugasnya. Untuk prinsip desainnya, kami konsistensi dengan menggunakan elemen desain yang konsisten di seluruh website, lalu kesederhanaan yang menggunakan desain yang bersih dan mudah dipahami, lalu kejelasan yang menggunakan tipografi yang mudah dibaca dan tata letak yang terstruktur. Untuk elemen desain, logonya menggunakan logo Telkom University, lalu warna, tipografi, tata letak, dan gambar dan serta ikon menyesuaikan dengan desain yang sudah kami persiapkan. Lalu yang terakhir adalah justifikasi, yang dimana justifikasi ini memiliki konsistensi website yang konsisten akan membantu pengguna untuk merasa nyaman dan mudah bernavigasi, lalu memiliki kesederhanaan yang akan memudahkan pengguna untuk menggunakan website tersebut. Lalu ada kejelasan, yang website yang jelas akan membantu pengguna untuk menemukan informasi yang mereka cari dengan mudah. Untuk skema navigasinya adalah dimulai dari homepage, login page, lalu ke dashboard page, dan dari dashboard page bisa berpindah ke view grade page ataupun ke view course page. Lanjut untuk ke homepage, di sini bisa dilihat ada logo tombol sign in with Microsoft. Ini untuk lanjut ke tombol untuk lanjutkan login ke login page. Lalu untuk ke login page sendiri ada sign in button, yaitu button untuk melakukan sign in setelah mengisi email dan password. Lalu button back digunakan untuk kembali ke halaman awal dari website tersebut, yaitu LMS, jika user tidak jadi melakukan login. Lalu langsung masuk ke dashboard. Di sini di dashboard ini memiliki informasi yang jelas dengan pemisah antara timeline, course overview, dan recently accessed item, sehingga memudahkan pengguna untuk fokus pada informasi yang mereka butuhkan. Untuk icon yang berada di dashboard page ada add submission, yaitu button untuk melihat atau mengirimkan tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Lalu ada attempt quiz now,
yaitu button untuk mengerjakan kuis. Lalu ada switch, yaitu untuk button untuk mengaktifkan notifikasi deadline pada tugas. Lalu view course, button ini berguna untuk mengakses materi perkuliahan. Lanjut ke page course, di sini tampilan UI ini mendukung pembelajaran karena memudahkan mahasiswa dalam mengakses materi perkuliahan dan tugas. Ada beberapa icon di page ini, yaitu navigasi bar di sebelah kiri. Ya, ini navigasi ini untuk menampilkan informasi yang ada pada mata kuliah dari awal semester sampai akhir semester. Lalu untuk assignment sendiri untuk membuka atau mengirim tugas. Lalu quiz untuk mengerjakan quiz. URL untuk mengakses materi video. Lalu nama materi adalah tempat untuk mendownload materi berbentuk file PDF atau PPT. Lalu lanjut ke page materi video. Ini setelah mengklik URL akan menampilkan tampilan seperti ini. Video akan terplay jika user mengeklik tulisan berwarna merah di page ini dan akan langsung dilempar ke YouTube. Lalu untuk page assignment sendiri, di sini ada beberapa tombol, yaitu ada drag and drop, yaitu tempat untuk mengumpulkan file yang akan dikumpulkan. Lalu save change, yaitu button untuk mengkonfirmasi file yang akan dikirim. Lalu cancel, button cancel untuk membatalkan file yang akan dikirim. Lalu edit submission, button ini untuk mengedit, biasanya untuk menghapus atau menambahkan file yang akan dikirim. Lalu masuk ke page quiz. Di sini ada icon attempt quiz, itu untuk memulai quiz tersebut. Lalu next page untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Lalu previous page untuk kembali ke soal sebelumnya. Lalu ada nomor soal di sini untuk melihat soal pada nomor yang akan dipilih. Lalu icon lingkaran ABC dan seterusnya untuk memilih jawaban yang benar. Lalu icon yang seperti yang kayak gini untuk memilih satu atau lebih dari jawaban yang benar. Lalu ketika udah selesai akan muncul nilai dan akan menampilkan button re-attempt quiz. Button re-attempt quiz untuk mengerjakan ulang kuis tersebut jika nilai jelek. Untuk input device-nya itu dalam kasus ini kami akan lebih berfokus pada website yang diakses melalui desktop. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan device yang bisa digunakan pengguna untuk mengakses website LMS tersebut adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse untuk mengetik, scroll, dan lain-lain. Jadi, pengguna keyboard memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memasukkan informasi seperti username dan password tanpa perlu menggeser fokus mata dari layar ke perangkat input tambahan seperti virtual keyboard pada layar sentuh. Kemudian untuk output device-nya, jadi setelah menentukan perangkat input untuk website Learning Management System atau LMS, maka sekarang menentukan output device yang akan digunakan pada LMS tersebut. Jadi website LMS ini bisa diakses oleh semua platform, tapi kesempatan kali ini akan menyesuaikan platform berbasis desktop atau laptop. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, kami memilih perangkat output sebagai berikut, yaitu yang pertama, screen or image digunakan untuk menampilkan tampilan untuk tiap fitur, teks yang jelas, dan gambar cover mata kuliah yang terdapat di halaman utama LMS, dan lain-lain. Yang kedua, ada speaker, digunakan untuk menerima notifikasi atau peringatan deadline, tugas, ataupun kuis. Dan juga untuk mendengar suara dari materi pembelajaran berbentuk video. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon untuk kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.